Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sekarang kita menginjak di bab 4 ya. Perubahan beberapa input dalam produksi. Analisa yang telah dikemukakan dalam bab-bab yang terdahulu menggambarkan bagaimana tingkat produksi mengalami perubahan. Pertambahan salah satu input secara terus-menerus, sedangkan input atau faktor produksi lainnya tetap, ini akan mengakibatkan perubahan juga. Analisa berikutnya yang perlu dilakukan yaitu terhadap produksi tertentu sehubungan dengan dua atau lebih input atau faktor produksinya yang mengalami perubahan. Misalnya faktor tenaga kerja dengan modal yang dalam hal ini dalam substitusi atau dipertukarkan dengan maksud tidak lain agar produksi dapat dilangsungkan dengan alternatif perongkosan yang minimal. Di situ. Itu salah satu antaranya ya. Perubahan beberapa input dalam produksi tentunya dalam pertukaran atau perhatikan kedua masukan korbanan ya, dalam penggunaan dalam produksi. Harus diketahui terlebih dahulu harga tenaga kerja dan pembayaran per unit kepada faktor produksi sehingga penilaiannya dapat dilakukan. Kita akan berusaha mengetahui daya substitusi marginal, misalnya nilai tenaga kerja modal untuk menghasilkan unit produk. Ya, di sini Anda bisa melihat tabel ya, ada produk A, B, C, D. Di sini tenaga kerja juga menggunakan 1, 2, 3, 6, semisal segitu. Dengan modal produk A, tenaga kerja 1 dengan modal 6, semisal. B, dengan tenaga kerja 2, modal 3. C, dengan tenaga kerja 3, modal 2. Selanjutnya D, dengan tenaga kerja 6, modal 1. Dengan pendayagunaan nilai tenaga kerja dan modal seperti tertera pada tabel di atas, berarti untuk memproduksi unit produksi diperlukan 1 unit tenaga kerja dan 1 unit modal atau unit tenaga kerja dan 3 unit modal untuk produksi B atau 3 unit tenaga kerja dan 1 unit modal untuk produk D. Sudah dijelaskan di situ dapat dipertukarkan dan digabungkan dalam produk. Dengan demikian kurva produksinya akan sama dengan isogon, dapat dibuat seperti gambar yang ada di tayangan gambar 6 kurva isogon. Itu nampak A, B, C, D produknya. Gambarnya seperti itu. Dari gambar itu kita bisa membacanya bahwa kurva A sama dengan X unit atau kurva produksi yang dimaksud X unit dapat berarti 10 ton. 100 kintal dan sebagainya dan seterusnya. Kurva B sama dengan 2 X unit dapat berarti 20 ton, 200 kuintal dan seterusnya. Untuk kurva C ada sama dengan 3 kali unit dapat diartikan di situ 30 ton
atau 300 kuintal dan sebagainya dan seterusnya, A, B, C, D unit di situ ya. Di situ A, B, C, D produk. Di situ ada A, B, D produk yang bentuknya sesuai gambar diisukan. Perlu berdasarkan isukan itu tepat gabungan-gabungan kombinasi input faktor produksi yang dapat menghasilkan output produk yang tertentu dalam sebuah kurva ya. Bentuk tipe warna kurva isukonnya itu mencerminkan daya atau kemampuan substitusi, pergantian antara input yang satu dengan input yang lain yang berdasarkan kemampuan substitusi tersebut dapat dibedakan menjadi ya, isukan linear. Isukan linier. Dalam bentuk ini dianggap adanya daya atau kemampuan substitusi yang sempurna di antara input yang satu dengan input yang lain. Dengan isokon linier dicerminkan produk X dapat dihasilkan hanya dengan satu input atau masukan korban. Tanpa input yang lain jadi cukup ekstrim. Perhatikan gambar di atas. Isokon input output. Dalam bentuk ini terdapat gambaran yang sebaliknya dari isokon linier, jadi daya atau kemampuan substitusi antara input yang satu dengan yang lainnya tidak ada. Dengan demikian, hanya terdapat satu metode produksi atau sebagai penghasil produk output tertentu. Aktivitas produksi dilangsungkan dengan menggunakan input yang tetap. Contoh pada gambar, dilihat bisa ya. Isokon konveks atau sering juga dinyatakan sebagai isokon smooth. Dalam bentuk kurva ini terdapat gambaran bahwa daya kemampuan substitusi di antara input-input korbanan memang terdapat, akan tetapi kurang sempurna. Dengan kata lain, kurva menggambarkan gabungan yang tidak terbatas di antara input-input pendukung. Produk antara yang satu dengan yang lain dalam arti pelaksanaan secara nyata dirasakan kurang realistis. Ini bisa dilihat, kalian lihat ada gambar 3 isokon linier, isokon input, dan isokon konveks. Smooth biasanya disebut seperti itu. Lanjut ya nak, kita bisa lanjutkan tentang intensitas penggunaan input korbanan. Kemampuan penggunaan intensitas input korbanan pada setiap proses produksi sebagai suatu lazimnya diukur dengan kemiringan garis melalui titik pangkal 0 yang menunjukkan proses yang spesifik. Dengan demikian, kemantapan atau kedayahasilan penggunaan input merupakan rasio penggunaan input model K dengan penggunaan input tenaga kerja L ya. Perhatikan gambar juga 9 di tayangan itu ya. Kalian lihat kurva intensitas penggunaan input di mana O ya, di mana O sama P, OP, kalian lihat itu ada P1 dan P2. Lanjut ya, kita ke isokon permintaan ongkos maksimal produk. Isokon, bagi suatu produk selalu terdapat usaha untuk melakukan penghematan terhadap
pengeluaran dan pemaksimalan keuntungan. Jadi dalam hal ini akan selalu terdapat usaha peminimalan dalam pengongkosan produk. Dan untuk ini lazimnya bagi penganalisaan perlu dibuatkan garis ongkos yang sama. Yang penggunaan penggabungan input-input faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan penggunaan sejumlah pengeluaran tertentu. Pembuatan garis ongkos yang sama atau isukan memerlukan data sebagai berikut. Nilai input atau harga faktor-faktor produksi yang digunakan, jumlah penyediaan uang yang dikhususkan bagi pembayaran faktor-faktor produksi. Di situ kalian lihat gambar, ada gambar kurva isukon, ya. Nah, di sini kita lanjutkan sebentar. Permintaan ongkos dan pemaksimalan produk. Di situ juga ada kurvanya anakku, permintaan ongkos dan pemaksimalan produk. Kalian nanti bisa membacanya sampai nanti ada terakhir ini tinggal sedikit perubahan teknologi. Ini juga perlu sekali di dalam produksi, ada perubahan produksi. Perubahan teknologi sangat perlu untuk dalam hal produksi. Di sini akan terjadi pergeseran isukon karena pengaruh proses inovasi teknologi. Mungkin dari saya cukupi sampai sini, sekian. Nanti kita lanjutkan di section berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.